Halo Sub Lovers Inces, apa kabar? Sahabat sejiwanya Inces ya. Guys, kali ini readingannya temanya adalah tentang Twin Flame Energy Update di bulan Desember ini atau di penghujung tahun 2021 ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga ya. Sudah lama saya nggak update energi untuk Twin Flame, soulmate, ataupun ya true love, apapun nama hubungan kamu. Jika kamu sedang berada dalam situasi ini atau merasakan energi yang terbaca oleh saya di readingan ini, artinya ini memanglah untuk kamu. Dan jika tidak resonate, jangan dipaksa untuk dicocok-cocokkan, artinya bukanlah untuk kamu. Karena tidak semua orang itu ya memiliki energi yang sama, dan ada yang mungkin sudah merasakan energinya, ada yang mungkin sedang dalam situasi ini, atau mungkin belum sama sekali. Dan readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, maka di saat itulah saya berpikir bahwa kamu ingin mengetahui tentang apa sih itu tentang hubungan Twin Flame dan seperti apa situasinya untuk hubungan kamu, untuk kalian yang terkoneksi dengan Twin Flame-nya atau yang memiliki koneksi jiwa dengan seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu, entah itu suami kamu, sahabat, teman, guru, siapapun itu ya. Oke, darling, kita lihat apa kata Rumi di sini, Oracle Rumi. Saya lihat dulu di sini bagaimana energinya, apa pesan semesta dari Oracle ini untuk energi hubungan Twin Flame, soulmate, ataupun kalian yang memiliki koneksi jiwa di sini. Seperti apa energi update-nya di periode ini? Let me see. Satu kartu. Iya. The Dissolving Light. Dan di bottom of the deck-nya ada The Lovers and The Beloved. Guys, di sini ya. Guys, kartunya ini sangat bagus sekali. Nomor 3. Ya, ini menunjukkan tentang perubahan. Ada perubahan sudut pandang kamu atau ya kalian berdua di sini. Terutama untuk kamu yang menonton video ini. Ada perubahan yang cukup besar dari cara kamu melihat cinta itu sendiri. Ya, di sini tuh artinya di sini cinta itu ada di dalam diri kamu. Ada cahaya. Ketika kamu sudah mengikuti cahaya kebenaran yang ada di dalam kamu itu dan menemukan jati diri kamu yang sebenarnya dengan bekerja sama antara hati dan pikiran kamu seimbang di akhir tahun ini ya, atau di periode ketika kamu menonton video ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana dari tebaran kartu tarotnya ya. Oke, karena ini general reading, situasi ini bisa terbolak-balik. Bisa saja ini adalah situasi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Jika ini bukanlah kamu, artinya ini adalah situasi atau energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Guys, oke, kita lihat dari tebaran kartu tarotnya. Di sini. Ya, seperti apa situasinya untuk kalian yang terkoneksi dengan Twin Flame atau yang memiliki koneksi jiwa dengan seseorang yang kamu rasa dia adalah Twin Flame kamu. Oke, darling, please clarifier. Seperti apa energi update-nya? Oke, Abyss ya. Ada nomor 13. Judgment. Ten of Pentacles. Oke.
Aku rasa di sini seseorang di sini, ya bisa saja kamu atau mungkin pasangan kamu yang terkoneksi secara jiwa atau yang memiliki spiritual connection dengan kamu di sini, ya sahabat Sub Lovers Incas. Di periode ini atau di Desember ini akan ada komunikasi. Jika selama ini kalian tidak ada komunikasi, hubungannya separation atau terpisah atau mungkin berakhir di sini, seseorang di sini ingin kembali lagi. Dia sadar bahwa ya ada banyak berkah yang dia dapatkan ketika bersama kamu. Dan beberapa di antara kalian memang di sini sudah berkeluarga ya, sudah menikah. Ya, dimana ketika kalian benar-benar sudah memahami tentang cinta itu sendiri, ya tentang cinta itu adalah cinta tanpa syarat, mencintai tanpa syarat di sini. Ya, the lovers dan the beloved, ya, cinta dan sang pencipta di sini. Nih. Mencintai dan dicintai. Artinya di sini cinta itu ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu harus benar-benar menumbuhkan cinta itu sendiri. Ini adalah kabar baik yang akan kamu dapatkan di sini. Ya, dimana ada perubahan cara berpikir kamu. Beberapa di antara kalian memang di sini adalah seorang single parents. Terlihat seseorang yang sangat bijaksana dalam cara berpikirnya. Di sini aku lihat. Kenapa? Karena di sini terlihat dari kartu sang pencinta dan yang tercinta di sini, artinya tidak pernah dalam kesungguhannya ya bahwa pasangan kita itu mencari tanpa dicari oleh kekasihnya, oleh pasangan kita. Jadi nggak ada sesuatu hal pun di dunia ini yang akan mencari kita tanpa kita harus mencari tahu dulu siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika cahaya cinta itu sudah memancar ke dalam hati kita, atau ke dalam diri kita, maka cinta itu sebenarnya ada di dalam diri kita itu sendiri. Jadi kamu harus benar-benar memahami ya bahwa cinta itu ada di dalam hatimu. Jadi tumbuhkan hatimu tanpa ragu bahwa cinta itu sebenarnya dimiliki oleh setiap individu. Jadi kita nggak perlu harus merasa apa yang kita lakukan, ya seseorang juga harus melakukan hal yang sama. Jadi selama ini mungkin kamu memaksakan keinginan kamu itu, ya, sehingga kamu lupa untuk mencintai diri kamu sendiri. Tetapi ketika kamu benar-benar sudah merasakan, sudah memahami dan sudah mengubah sudut pandang kamu tentang cinta itu sendiri, bahwa cinta itu harus ditumbuhkan terlebih dahulu di dalam diri kita, baru kemudian kita berikan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapat kembalian dari apa yang sudah kita lakukan. Itulah cinta yang sebenarnya, guys. Seperti kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita sudah bisa mencintai diri kita, maka tanpa ragu pun kita akan mendapatkan cinta itu lebih banyak lagi. Percayalah dengan apa yang saya katakan. Karena ini tuh tentang perubahan perspektif ya. Ada perubahan sudut pandang atau cara seseorang menilai atau melihat situasi yang selama ini nggak pernah dia sadari. Ya, ini tuh tentang kesadaran. Kesadaran dan juga pertumbuhan jiwa, di mana seseorang di sini melihat cinta itu dengan cara yang bijaksana. Pasangan kita itu ibaratkan surganya kita, dan kita feminin itu adalah bumi. Ya, surga itu kita ibaratkan seperti suami yang harus menafkahi istri. Bumi itu adalah istri. Jadi siang dan malam. Nah, mereka itu saling ketergantungan. Nggak bisa siang aja terus dan nggak bisa pula malam terus. Jadi harus balance. Ya, siang kita anggap sebagai suami dan malam kita anggap sebagai istri. Suami bekerja mencari nafkah untuk istrinya. Istri bekerja mengurus anak-anak, mengandung, melahirkan dan menyusui, memberi makan artinya, ya kan? Dan yang mencari makannya itu siapa? Sang suami. Begitulah cinta itu bekerja di dalam diri kita. Jadi harus
seimbang. Ketika segala sesuatu itu seimbang di dalam diri kita, balance antara hati dan pikiran, maka dengan mudah kita akan mengubah perspektif kita. Kenapa? Karena kita benar-benar mengikuti cahaya batin kita itu. Ini kabar baik, dimana pada akhirnya di sini seseorang ya yang terkoneksi, atau kalian yang memiliki koneksi jiwa di periode ini, kalian menemukan keseimbangan yang dimana selama ini kalian itu bingung, selalu indecision di sini. Atau seseorang di sini, mungkin dia pasangan kamu, selalu ragu, ya, nggak tahu ya, harus membuat keputusan apa, ya kan? Karena ada pertentangan. Tetapi di sini pada akhirnya, ya, dia mampu. Dia di sini bisa jadi kamu sendiri, guys. Ya, bisa mengungkapkan, menyampaikan apa yang dia pikirkan selama ini, apa yang selalu membuat dia bingung selama ini. Ya. Emosi yang selalu naik turun, hubungan yang selalu on off di sini. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran tentang cinta itu sendiri dan kurangnya kesadaran tentang komitmen itu sendiri. Karena energi Venus yang saat ini retrograd di Capricorn di rumah ke-10 ini adalah berbicara tentang cinta dan tanggung jawab itu sendiri. Aku lihat di sini ya, oke. Selanjutnya apa yang perlu dirubah di sini? The Moon. Ya, keluar artinya di sini. Ya kan, melepaskan ketakutan, melepaskan perasaan bersalah, melepaskan segala hal yang sudah tidak layak lagi. Ini tentang past life juga. Hal-hal di masa lalu yang harus ditinggalkan. Hal-hal yang membebani, ya, perasaan-perasaan stres, perasaan-perasaan yang selama ini dimana sulit sekali, ya, banyak intrik, manipulatif, mungkin membohongi perasaan sendiri di sini. Jadi hal itu benar-benar harus dilepaskan, ya, dan ikuti cahaya hati kamu, ikuti kata hati kamu. Iya, perasaan sakit. Alasan kenapa seseorang ini ingin berkomitmen, ingin lebih bertanggung jawab di sini, karena di masa lalu dia pernah menyakiti pasangannya dengan menghadirkan tripartit untuk beberapa. Di sini tidak akan cocok untuk semua, ya. Tripartit di sini nggak mesti harus wanita idaman lain atau pria idaman lain saja, tetapi bisa jadi juga, ya, melukai pasangannya, membuat pasangannya kecewa dengan kata-kata, ya kan? Ya, bisa jadi juga mertua, orang ketiga di sini, ya kan, keluarga. Jadi nggak melulu berbicara tentang pihak ketiga itu adalah selingkuhan, gengs, ya. So di sini pada akhirnya di sini kalian mampu melepaskan perasaan-perasaan, ya, perasaan-perasaan bersalah itu. Aku lihat seseorang di sini pada akhirnya dia mampu melepaskan semua egonya. Dia mampu minta maaf. Ini juga tentang mending, perbaikan, memaafkan, berdamai dengan situasi. Aku lihat di sini. Oke, kita klarifikasi apa sih yang ingin dia ungkapkan di sini, yang ingin disampaikan oleh seseorang di sini dari kartu Abbess di situ. Oke, itu kartu tentang morality. Oke. Hal yang berhubungan dengan moral, ya. Hal yang berhubungan dengan kata-kata yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini kalian hadapi. Beberapa di antara kalian mungkin saat ini tidak ada komunikasi dengan pasangannya atau dengan seseorang yang terkoneksi dengan kamu secara jiwa di sini. Oke, ya. Kita klarifikasi untuk oke. Ya, ada the devil. Nah, di situ. Kesempatan untuk melepaskan ego di sini, ya. Ada kesempatan untuk melepaskan ego. Dia ingin mengungkapkan bahwa sebenarnya dia, ya, ini juga tentang kemarahan, cemburu,
ya. Kemelekatan di sini tuh hal-hal yang bersifat adiksi atau kebiasaan-kebiasaan yang merusak di sini. Nah, di sini seseorang di sini pada akhirnya bisa melepaskan hal itu, di mana dia mengambil kesempatan untuk menyadari bahwa selama ini dia itu salah melakukan tindakan-tindakan, mungkin juga ada kekerasan secara verbal selama ini ya, sehingga di sini dia mau beristirahat, dia berpikir kembali, dia ingin benar-benar menyembuhkan perasaan ya. Dia sadar dengan dia bisa mengambil waktu beristirahat sebentar begitu di sini ya. Mungkin kalian sudah lama tidak ada komunikasi di sini, sudah 4 bulan, mungkin 4 tahun, atau mungkin baru 4 minggu yang lalu. Tetapi di sini, kenapa dia ingin kembali? Karena dia sudah benar-benar memikirkan dan dia ingin keluar dari perasaan insecure-nya itu. Dia ingin datang kembali kepada kamu di sini. Aku lihat, dan Two of Swords di situ. Klarifikasi Two of Swords. Kenapa ada Two of Swords di situ? Apa yang membuat dia itu bingung selama ini? Karena ada tripartit memang di sini. Inilah yang membuat emosi dia itu naik turun. Ada perbedaan di antara kalian. Aku lihat di sini juga ya. Perbedaan perspektif, perbedaan sudut pandang, beda budaya, beda agama. Beberapa di sini juga ada beda usia. Di sini energi dari Temperance. Tetapi ya di sini makanya di masa lalu itu karena adanya perbedaan sudut pandang itu, perbedaan cara berpikir juga di sini, dan perbedaan mungkin beda bahasa, beda budaya, jadi sulit untuk menyatukan komunikasi yang baik di sini ya, sehingga sering salah paham. Dan beberapa di sini memang salah satu di sini ada ketergantungan terhadap seks. Aku lihat di sini ada ketergantungan terhadap seks, dan salah satunya terlalu cemburu di sini ketika melihat pasangannya itu bersama seorang yang lainnya. Siapa sih Kak yang nggak marah ketika kita dikhianati gitu ya kan? Ya juga sih, The Moon di situ. Kenapa The Moon di situ? Kita klarifikasi The Moon. The Moon, klarifikasi The Moon. Kenapa? Oke, The Hero Pak. Pada akhirnya di sini ya, dia melepaskan ketakutan-ketakutannya itu. Perasaan bersalah, ada perasaan insecure, dan dia ingin minta maaf. Kenapa dia kembali? Karena dia ingin diberi kesempatan untuk minta maaf, karena dia menyesal. Di sini aku lihat ada penyesalan karena sudah menghadirkan tripartit di masa lalu. Sehingga ya memang tripartit di sini. Sehingga dia merasa bersalah, merasa tertekan. Dia pergi meninggalkan kamu selama ini, ya. Atau mungkin kamu yang pergi meninggalkan dia karena dia menghadirkan tripartit di masa lalu itu. Tetapi di sini aku lihat di akhir tahun ini hubungan kalian akan kembali membaik di sini. Kenapa? Karena kamu sudah mencintai diri kamu sendiri di sini. Karena kamu sudah berdamai dengan situasi yang kamu rasakan di masa lalu. Karena kamu sudah benar-benar melepaskan semua rasa sakit kamu itu dan kembali menemukan keseimbangan di dalam diri kamu. Makanya seseorang di sini pada akhirnya dia dapat karmanya. Dia sadar akhirnya. Ketika kamu benar-benar mencintai diri kamu sendiri, maka hal tersebut akan menjadi daya tarik untuk diri kamu, guys. Jadi, jika kamu disakiti oleh pasangan kamu atau seseorang di masa lalu itu, maka cepat-cepatlah memaafkan beliau begitu. Ya, agar kamu bisa menemukan kebahagiaan. Jadi jangan berlama-lama berada dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, yang tidak menyenangkan ini. Ya, untuk apa? Kita terlalu indah untuk disakiti, gengs. Ya, kamu itu terlalu cantik kalau perempuan ya, terlalu cantik ya untuk feminin ya, terlalu cantik, terlalu beautiful untuk disakiti. Terlalu sia-sia hidup kita kalau kita hanya terus berlama-lama merasakan rasa sakit hati. Orang menyakiti kita artinya bukan karena kita yang salah, bukan pula mereka itu salah. Artinya mereka itu memang tidak layak untuk mendapatkan ketulusan kita. Gitu aja mikirnya, simple kalau gue mah. Kalau saya tuh gitu. Saya nggak mau ribet-ribet gitu. Jadi kalau orang nyakitin kita gitu ya kan, itu kan bukan karena kita yang bodoh atau apa gitu. Mereka memperlakukan kita kayak begitu.
Hanya saja mereka itu matanya buta gitu ya kan, nggak bisa ngelihat ketulusan kita yang udah tulus mungkin kan, udah baik. Tapi kenapa kita harus merasa tersakiti? Karena kita masih menyimpan bisnis di dalam hubungan kita itu. Tetapi ketika kamu melepaskan semua bisnis kamu itu, melepaskan semua obsesi kamu itu, dan berpikir dengan cerdas, menggunakan kebijaksanaan kamu dan intellectual mind kamu itu, memiliki pikiran yang mendalam tentang cinta itu sendiri, maka kamu tidak akan pernah tersakiti dengan segala tindakan yang orang lain lakukan terhadap diri kamu. Jadi kalau kamu masih merasa sakit hati di situ, maka jangan di situ lagi, pindah, bergerak dikit gitu ya kan. Move on dari rasa sakit itu, lepaskan kekecewaan, rasa sakit, dan berdamai dengan situasi. Dengan seperti itu kamu tanpa kamu sadari, ternyata kamu sudah mengubah cara berpikir kamu. Jadi ini tuh tentang perubahan yang mungkin tidak kamu sadari, perubahan dalam cara kamu melihat cinta itu sendiri, cahaya baru di sini tuh. Oke ya, saya rasa ini sudah cukup. Jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Dan jika kamu merasa bahwa situasi kamu sedang berada di dalam energi ini, dan kamu ingin tahu kedepannya bagaimana hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau kamu ingin melihat apakah hubungan kalian itu benar-benar ada ikatan spiritualnya, silakan lakukan personal reading. Hubungi saya melalui WA atau email yang tersedia di bawah video ini. Sekali lagi, thank you for watching. See you in the next video. Salam penuh cinta. Bye.